Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video tentang Object Oriented Programming, kali ini saya akan membahas tentang overloading. Overloading ini bisa terjadi pada konstruktor dan juga pada metode. Secara sederhana, overloading ini adalah konstruktor ataupun metode yang mempunyai nama yang sama, tetapi parameternya berbeda. Ayo langsung kita belajar sama-sama tentang overloading di materi kali ini. Oke, ini adalah materi tentang overloading. Nah, yang dimaksud dengan overloading itu adalah metode yang memiliki nama yang sama dengan metode lain dalam satu kelas, tetapi dengan parameter yang berbeda. Dan bukan cuma metode saja, konstruktor pun kita bisa overloading. Jadi konstruktornya memiliki nama yang sama, tetapi parameter yang berbeda. Parameter yang berbeda itu gimana? Bisa perbedaan jumlah parameter atau perbedaan dari tipe parameter. Nah, misalnya dalam satu kelas kita punya metode yang namanya ABC. Nah, metode ABC yang pertama misalnya tidak ada parameter. Terus yang kedua adalah metode ABC dengan dua parameter, integer A, integer B. Nah, ini metode ABC dan metode ABC yang kedua itu bisa ya, dan ini disebut dengan overloading. Nah, ini adalah perbedaan jumlah parameter ya. Yang ketiga bisa juga metode ABC sama mempunyai dua parameter tapi inputnya itu berbeda. Misalnya string A dan string B. Oke, nah ini juga termasuk overloading karena parameternya dianggap berbeda bentuknya walaupun jumlahnya sama ya. Walaupun jumlahnya sama 2, ini tipe parameternya berbeda. Nah, ini adalah contoh sederhana dari overloading. Nah, overloading ini bisa terjadi dalam satu kelas yang sama dan bisa juga dalam kelas turunan. Jadi di parent itu ada metode tertentu, misalnya metode ABC tadi di kelas parent, dan di kelas child itu juga ada metode ABC tapi berisi parameter tertentu ya. Nah, itu namanya adalah overloading. Ya. Yang terakhir tadi sudah saya jelaskan juga ya, yang bisa overloading itu bisa metode atau bisa juga constructor ya. Nah, ini adalah contoh dari metode overloading. Di sini saya punya kelas yang namanya jumlah. Di kelas jumlah ini ada beberapa metode yang namanya sama. Yang pertama tambah, yang kedua tambah, yang ketiga juga tambah ya. Yang pertama dia integer, yang kedua integer, yang ketiga string. Oke, kenapa di sini bisa dibilang overloading? Tadi syaratnya adalah namanya sama tapi parameternya berbeda. Bedanya bisa dalam jumlah atau tipe parameternya. Yang pertama itu parameternya ada dua, ada integer A dan integer B. Yang ketiga parameternya ada 3, integer A, integer B, dan integer C. Berarti sudah bisa dianggap berbeda dengan metode tambah yang pertama. Nah, metode tambah yang ketiga, ini jumlah dari parameternya sama dengan yang pertama, sama-sama 2, tapi bisa dianggap berbeda karena jenis parameternya yang berbeda. Di metode tambah yang pertama itu bentuknya adalah integer, sedangkan di metode yang ketiga itu bentuknya adalah string. Nah, ini adalah contoh dari overloading. Apa yang menjadi action itu terserah kalian ya. Kalau dua variabel di sini karena untuk menambahkan atau untuk menjumlahkan variabel 1 dan 2, berarti di sini actionnya adalah menambahkan bilangan 1 dengan bilangan 2 kalau untuk yang 2 variabel. Untuk yang 3 variabel di sini menambahkan ketiga bilangan yang dimasukkan ke dalam variabel. Kalau string di sini akan menggabungkan string 1 dengan string 2.
Nah, begitu contohnya ya. Selanjutnya, bagaimana jika di constructor? Constructor di sini saya contohkan dengan kelas isi data. Ya, saya punya konstruktor untuk isi data itu ada 3 jenis konstruktor. Di sini bisa dianggap berbeda karena pertama jumlah parameternya yang berbeda ya. Bisa juga karena sama seperti metode tadi ya, tipe data dari parameternya yang berbeda. Di sini kebetulan yang saya inputkan semua adalah string ya. Tapi bisa juga kalau misalnya jumlahnya sama 2 atau sama-sama 1 tapi tipe datanya berbeda, itu juga bisa digunakan di constructor. Contohnya di sini saya mengisi data string. Yang pertama konstruktornya hanya memuat nama saja. Ya, jadi satu string. Konstruktor yang kedua bisa mengisi data nama dan NIM, jadi string nama dan string NIM. Untuk konstruktor yang ketiga, saya bisa mengisi data nama, NIM, dan prodi. Berarti ada 3 variabel. Nanti kalau kalian ingin menggunakan konstruktor ini, tinggal dipilih salah satu. Kalian mau memasukkan apa aja, misalnya nama aja, dipilih konstruktor yang berisi satu variabel saja. Oke, setelahnya tadi saya juga menyatakan bahwa overloading ini bisa dari kelas parent ke kelas child. Bagaimana contohnya? Di sini saya punya kelas parent yang sebagai induk dan kelas child extends parent sebagai kelas child atau kelas anaknya. Di sini saya punya sebuah metode dari kelas parent yang namanya dari parent. Ya, actionnya adalah print. Ini metode dari kelas parent. Oke, seharusnya metode ini kan juga harus diturunkan langsung ke kelas child, ya. Nah, tapi di sini saya membuat satu metode dari parent yang berbeda, yaitu overloading, karena jumlah parameternya yang berbeda. Di sini dari parent tidak ada parameter dalam metodenya. Dalam kelas child, di sini saya bisa memberikan nama kelasnya langsung. Ada satu parameter di metode dari parent. Ini termasuk overloading karena namanya sama, tapi jumlah parameternya yang berbeda. Oke, untuk penerapannya dari contoh-contoh yang saya berikan tadi sudah ada di video tutorial tentang overloading ya. Silakan kalian bisa klik linknya di description box yang ada di bawah. Oke, kalian tadi sudah mempelajari tentang overloading pada konstruktor dan juga pada metode. Kalau kalian ingin belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana codingnya, silakan klik link tutorial dari overloading yang ada di link yang sudah saya cantumkan di description box di bawah. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang overreading. Namanya mirip ya dengan overloading. Namanya yang akan saya jelaskan di video selanjutnya adalah overreading. Tentunya berbeda dengan overloading. Seperti apa itu overreading? Ayo kita langsung ke video yang selanjutnya ya.